Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Saif Demoti Sylvia, dan ketiga rekan saya yaitu Safina Aura Zahra, Diki Muhammad Yanuar, dan Zaniska Salma Rahdanti. Di video ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar perencanaan pengajaran. Pertama ada konsep dasar perencanaan dan pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pengajaran atau pembelajaran. Nah, apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan proses penyusunan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sanjaya pada tahun 2011, perencanaan memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, adanya sumber daya pendukung untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Yang keempat atau yang terakhir, adanya implementasi dari strategi itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada pengertian pengajaran atau pembelajaran. Nah, apa sih pengajaran atau pembelajaran itu? Menurut Sagala pada tahun 2011, ia berpendapat bahwa pembelajaran adalah komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik yang menggunakan asas pendidikan dan teori belajar. Maka berdasarkan penjelasan dari pengertian perencanaan dan pengajaran atau pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pengajaran adalah proses menyusun strategi yang dilakukan oleh pendidik atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran tersebut lebih terarah, berjalan secara efisien dan efektif, serta untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut yang telah ditentukan sebelumnya. Landasan Yudiris mengenai perlunya perencanaan pembelajaran itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab 4 mengenai standar proses. Jadi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 ini itu terdapat dua pasal yang berkaitan, yaitu pasal 19 ayat 3 dan juga pasal 20. Nah, pada pasal 19 ayat 3 ini dia berbunyi yaitu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, kemudian pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian penilaian hasil pembelajaran, dan juga pengawasan dari proses pembelajaran itu yang terlaksana dalam pembelajaran tersebut yang secara efektif dan juga efisien, seperti itu. Kemudian pada pasal 20 dia berisi tentang perencanaan proses pembelajaran itu sendiri, meliputi antara lain itu kalau di sekolah itu biasanya seperti silabus dan juga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalamnya itu dia memuat sekurang-kurangnya tujuan dari pembelajaran, kemudian materi ajar, metode pembelajarannya, sumber belajarnya, dan juga penilaian hasil dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa perencanaan itu adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan ya bagi seorang pendidik ataupun calon pendidik seperti kita ini ya. Itu wajib dilaksanakan agar suatu proses pembelajaran itu dapat terlaksana secara tersusun rapi, efektif, dan juga efisien, seperti itu. Tujuan, pentingnya, dan manfaat perencanaan pengajaran. Jadi ada belajar dari filosofi sebelumnya, ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa perencanaan pembelajaran itu tidak penting. Nah, maka dari itu tidak sedikit guru yang tidak membuat sebuah program pembelajaran untuk membantunya dalam proses pembelajaran. Nah, anggapan ini tuh salah besar ya,
Kenapa bisa dibilang salah besar? Karena seorang pendidik itu harus membuat sebuah rencana atau rencana yang benar-benar matang untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut, supaya strategi ataupun tujuan-tujuan dari pembelajaran tersebut itu dapat tersampaikan seperti itu. Bahkan para pendidik yang telah membuat perencanaan pembelajaran itu pun masih ada yang gagal. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya perencanaan pembelajaran itu sendiri seperti itu. Jadi dari perencanaan pembelajaran ini terdapat 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Nah, pada poin pertama ini dapat kita telah lagi. Jadi sebagai suatu proses yang memiliki tujuan ya, untuk mencapai suatu tujuan tersebut itu memerlukan sebuah strategi. Jadi strategi ini dapat berjalan dengan efektif ataupun dan juga efisien itu jika direncanakan dengan baik dan juga dengan matang. Nah, jadi melalui perencanaan pengajaran ini, melalui perencanaan pengajaran yang matang itu pun dapat tercapai sebuah pembelajaran yang efektif dan juga efisien, yang tentunya dapat maksimal ya bagi seorang pendidik kepada peserta didiknya. Nah, kemudian yang poin kedua itu ada pembelajaran adalah proses kerjasama. Jadi pada poin kedua ini dapat kita telah lagi bahwa pembelajaran ini tuh adalah kerjasama yang terjadi antara pendidik dan juga peserta didik seperti itu. Nah, jadi kita itu sama-sama memanfaatkan potensi ataupun sumber daya yang ada. Jadi tujuannya itu, tujuan terbentuknya kerjasama ini yaitu supaya kita dapat mencapai tujuan bersama seperti itu. Jadi pendidik dan peserta didik dapat mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang poin yang ketiga itu ada pembelajaran adalah proses yang kompleks seperti itu. Jadi jika ditelah lagi, pembelajaran bukan hanya sebuah proses penyampaian materi saja, tetapi juga ada sebuah hubungan timbal balik ya. Jadi proses kerjasama yang terjadi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara pendidik atau guru dengan peserta didik itu yang dapat merubah tingkah laku peserta didik ya. Dari yang peserta didik itu misalkan kurang baik ataupun masih belum mengetahui apapun, jadi bisa menjadi lebih baik dan mengetahui apapun hal yang baru diketahuinya seperti itu. Nah, ini peserta didik ini bisa kita bilang dia merupakan sebuah organisme yang unik ya. Jadi dia itu organisme yang sedang berkembang. Nah, peserta didik ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ini yang dinamakan keunikan ya. Jadi sebagai seorang pendidik kita juga perlu mengetahui berbagai karakter dari peserta didik yang berbeda-beda tersebut. Kemudian juga kita harus mengetahui mereka itu memiliki bakat dan minat apa, dan juga mereka pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu pembelajaran ini itu merupakan sebuah proses yang kompleks dan juga harus memperhitungkan berbagai aspek ya, berbagai banyak aspek gitu. Jadi untuk memperhitungkan kemungkinan yang terjadi itu maka diperlukannya sebuah perencanaan untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Kemudian poin yang keempat
di poin keempat ini ada pembelajaran adalah proses yang efektif. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Jika kita telah lagi, jadi proses yang efektif ini itu memerlukan perencanaan. Nah, bagaimana cara menyusun langkah-langkah pembelajaran itu yang dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik. Jadi pendidik itu membuat langkah-langkah tentang metode, cara mengajar dan sebagainya itu yang dapat diterima dan dipahami oleh dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Nah, dengan kemudahan ini maka peserta didik pun akan tertarik gitu. Dia akan menjadi tertarik dan juga bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian peserta didik akan lebih cepat untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran tersebut, dan juga itu membuat peserta didik itu senang dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nanti kita pindah nih ke manfaat perencanaan pengajaran. Nah, manfaat perencanaan pengajaran itu apa sih? Nah, yang pertama tuh perencanaan dapat menghindarkan kegagalan pembelajaran ataupun keberhasilan yang bersifat ulang-ulangan. Hal ini berarti bahwa dengan perencanaan yang matang dan akurat, maka pendidik dapat memprediksi seberapa besar keberhasilan yang tercapai. Nah, mengapa demikian? Karena perencanaan itu disusun untuk memperoleh keberhasilan kan. Dengan demikian kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh pendidik. Nah, selanjutnya adalah sebagai alat untuk pencahayaan masalah. Nah, bagi pendidik yang melakukan perencanaan dengan baik, maka akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang baik tersebut, pendidik akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pendidiknya. Dan pendidik hendaknya menyadari bahwa proses belajar proses yang kompleks dan juga situasional, yang artinya berbagai kemungkinan dapat terjadi. Nah, melalui perencanaan yang baik dan matang, maka pendidik dapat dengan mudah untuk mengantisipasinya, sebab berbagai kemungkinan sudah diantisipasi sebelumnya. Nah, yang ketiga tuh ada untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Nah, seiring dengan berkembangnya dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, maka saat ini banyak sekali sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Dengan demikian, peserta didik akan dihadapkan pada kesulitan belajar memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal perencanaan baik dan matang yang diperlukan. Nah, terusnya melakukan perencanaan tersebut, pendidik dapat menentukan sumber-sumber mana aja yang dianggap tepat atau cocok untuk digunakan untuk mempelajari suatu bahan proses pembelajaran. Nah, terusnya itu perencanaan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung sistematis. Nah, dengan adanya perencanaan yang pengajaran yang baik, proses pembelajaran akan berlangsung secara terarah dan terorganisir agar dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk keberhasilan proses pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Nah, karena melalui perencanaan yang baik, pendidik dapat bekerja secara bertahap untuk menuju perubahan yang diinginkan. Nah, kita akan berpindah lagi ke identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan pengajaran. Nah, dalam perencanaan masalahnya apa ya sih? Nah, dalam menyusun suatu rencana pengajaran atau pembelajaran tuh dapat masalah pokok yang perlu diperhatikan dan diberikan solusinya untuk memecahkan masalahnya. Di antaranya adalah arah atau tujuan. Terus ada juga evaluasi, ada juga isi, ada juga urutan materi pelajarannya, dan juga terdapat metode yang serta hambat-hambatannya. Bentuk hasil perencanaan pengajaran berupa konsep yang dalam implementasinya dapat melibatkan guru dengan atau tanpa media, atau dengan media tanpa keterlibatan yang berarti dari guru, seperti misalnya pengerjaan berprogram modul. Dan perencanaan pengajaran hasilnya dapat bervariasi, dilihat dari berbagai aspek, atau berbagai aspek ini mempengaruhi timbulnya variasi hasil perencanaan pengajaran. Hal tersebut dapat terjadi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor perencana, yang kedua adalah faktor luar perencana. Faktor-faktor dari perencana yang berpengaruh adalah kepribadian dan penguasaan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam membuat perencanaan. Kepribadian perencana yang mungkin berpengaruh adalah pandangan atau persepsi perencana tentang pendidikan, belajar, siswa, mengajar,
perencanaan pengajaran, dan sebagainya. Dan ada tipe kepemimpinan, contohnya seperti tipe demokrasi atau otoriter. Sementara itu, penguasaan perencana terhadap ilmu-ilmu atau konsep-konsep yang diperlukan dalam membuat perencanaan pengajaran, misalnya seperti penguasaan bidang studi, lalu pemahaman terhadap tujuan pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, faktor luar dari perencana yang juga mempengaruhi perencanaan meliputi yang pertama adalah tingkat lembaga pendidikan, lalu yang kedua ada macam jenis pendidikan yaitu formal atau non-formal, yang ketiga ada pesan-pesan yang terkandung dalam kurikulum, yang keempat ada kaidah-kaidah pendidikan yaitu teori belajar yang dijadikan acuan, yang kelima adalah peserta didik, yang keenam ada tingkat dan jenis tujuan, yang ketujuh ada tipe-tipe materi pelajaran seperti misalnya teori, hitungan, gambar, atau praktek, yang kedelapan adalah tipe-tipe belajar, yang kesembilan prinsip-prinsip mengajar yang dipergunakan, yang kesepuluh adalah sarana yang tersedia, dan yang kesebelas adalah kondisi umum dan lain-lain. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran di kelas adalah dengan melakukan identifikasi terhadap faktor pengembangan manajemen pembelajaran di dalam kelas. Guru atau pendidik juga harus bersikap aktif saat menyampaikan materi yang telah disusun, dan pendidik juga memberikan kebermaknaan materi kepada siswa dengan menggunakan metode-metode yang telah dipersiapkan pada perencanaan pembelajaran, dan siswa atau peserta didik pun juga harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan serta perubahan sikap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pokok-pokok dan prinsip yang mempengaruhi penyusunan perencanaan pengajaran, serta ciri-ciri sistem perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran perlu didukung oleh prinsip serta prosedur sebagai aturan main dalam menyusun perencanaan pengajaran. Dibutuhkan skema dan konstruk keilmuan dalam perencanaan pengajaran agar dapat melakukan pengukuran dan penilaian terhadap berbagai masalah yang melingkupinya. Seorang pendidik perlu untuk mempersiapkan dirinya dalam kompetensi profesional sebelum nantinya dirinya menyusun perencanaan pengajaran. Dan di sini pendidik dituntut untuk memahami serta menguasai perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam penyusunan pengajaran. Perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran diantaranya adalah yang pertama harus memahami kurikulum, lalu yang kedua harus menguasai bahan ajar, yang ketiga menyusun program pengajaran, serta yang keempat adalah melaksanakan program pengajaran, dan yang kelima adalah menilai program pengajaran dan hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan dalam prinsip-prinsip pengajaran dalam perencanaan pengajaran adalah yang pertama, prinsip pengembangan. Jadi prinsip pengembangan ini siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Serta kemampuan anak akan berbeda sesuai dengan jenjang usia pada tingkatan kelasnya. Pada waktu memilih bahan ajar dan metode mengajar, hendaknya pendidik memperhatikan serta menyesuaikan dengan kemampuan anak, karena perubahan pada peserta didik itu kan berbeda. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik hendaknya mengerti dan sabar dalam melaksanakan tugas pelayanan belajar bagi peserta didiknya. Dan bila nanti siswa atau peserta didiknya belum terlihat atau memperlihatkan kemajuannya, mungkin membutuhkan 1 minggu atau lebih baru peserta didik dapat mengalami kemajuan yang berarti. Dan tantangan inilah yang menjadi bagian penting dari profesi seorang pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Lalu yang kedua adalah prinsip perbedaan individu. Pastinya tiap peserta didik itu memiliki ciri dan pembawaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan belajar bagi siswa, maka pendidik harus dapat memahami dengan benar karakteristik dari siswanya tersebut, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran ataupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan belajar siswa. Lalu yang ketiga adalah prinsip minat dan kebutuhan anak.
Setiap anak pastinya mempunyai minat dan kebutuhannya masing-masing. Contohnya adalah misalnya anak di kota berbeda minatnya dengan kebutuhannya dengan anak di desa. Demikian pula sebaliknya. Dalam hal pembelajaran, bahan ajar dan penyampaian sebisa mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Pembelajaran itu perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Dan sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak tentunya pasti akan menarik perhatian, maka dengan demikian peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Lalu yang keempat, yang paling penting adalah prinsip motivasi. Di sini motivasi itu pastinya memiliki peran yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, maka hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pendidik atau guru dalam perencanaan pembelajaran untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan untuk menggunakan cara atau metode dengan media mengajar yang bervariasi. Lalu yang kedua adalah merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan oleh siswa. Lalu yang ketiga adalah diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang ciri-ciri sistem perencanaan pengajaran. Yang pertama ada rencana, di mana penataan intensional orang, material, dan prosedur yang merupakan unsur sistem pembelajaran sesuai dengan suatu rencana khusus sehingga tidak mengambang. Lalu yang kedua ada kesaling tergantungan atau interdependent. Unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan. Masing-masing bagian ini bersifat esensial satu sama lain sehingga saling memberikan sumbangan tertentu. Dan yang ketiga adalah tujuan, di mana setiap sistem pengajaran pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat manusia dan sistem pemerintahan. Semuanya pastinya memiliki tujuan. Sistem alami seperti contohnya itu ekologi, sistem kehidupan hewan, di mana memiliki unsur yang saling ketergantungan satu sama lain, disusun sesuai dengan rencana tertentu tetapi tidak mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem menuntun proses merancang sistem, dan tujuan utama sistem pembelajaran adalah agar siswa belajar. Tugas seorang perancang sistem adalah mengorganisasi tenaga, material, dan prosedur agar siswa dapat belajar secara efisien dan efektif. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.